Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, bintang tamu dan juga narasumber di episode kali ini juga orang media dan juga di bisnis yang luar biasa. Ada percetakan dan sekarang bisnisnya banyak sekali. Kita akan bincang-bincang bersama Ibu Glory Oyong dari Kompas Gramedia Group. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo Bu Glory, apa kabar? Kabar baik, Pak Ruby Herman. Sehat ya Pak ya? Sehat. Wah, itu kalau lihat di backgroundnya, itu keren banget tuh buildingnya. Jadi Menara Kompas, yang di bawahnya itu ada Bentara Budaya, jadi perpaduan begitu ya, budaya dan modernisasi. Tapi di seberangnya juga yang sangat ikonik itu Palmerah Selatan, gedung pertamanya redaksi kita di situ. Enggak pertama banget sih, tapi gedung redaksi kita lama di situ. Wow, luar biasa. Nah, bicara soal Kompas Gramedia ya Bu ya. Bu, mungkin boleh diceritain nih bagaimana sih startnya di awal gimana dan sekarang ini apa aja nih? Silakan Bu Glory. Ya Pak Ruby, terima kasih. Halo semuanya Bapak Ibu, senang sekali hari ini saya Glory Oyong mewakili Corporate Communication Kompas Gramedia. Sharing-sharing aja ya Pak Ruby ya. Jadi banyak yang mungkin Bapak Ibu sekalian tumbuh atau juga bertumbuh dengan produk-produk Kompas Gramedia nih. Nah, kalau aku sebut ya, jadi barangkali Bapak Ibu sangat akrab dengan Harian Kompas, Intisari bahkan ya yang menjadi sang pemula kita di grup Kompas Gramedia. Jadi dari Intisari, kemudian juga ada Harian Kompas, kemudian ada kompas.com, Kompas TV, Tribun Network, Grid Network, Radio Network, ada Sonora Smart FM, kemudian ada Motion, kemudian Kontan bagi yang suka mengikuti ini ya, berita-berita ekonomi, kemudian ada Grid Network, ini yang menjadi magazine kita. Di dalamnya itu ada Nova, ada National Geographic, ada Bobo, Nakita, ada Sajian Sedap, ada Idea, ada Otomotif, ada Para Puan gitu ya, dan banyak banget lagi yang di luar dari news gitu ya, yang ada di grup Grid Network. Nah, itu adalah media yang barangkali sudah Bapak Ibu kenal gitu ya. Tapi di luar itu juga, Kompas Gramedia ini ada yang namanya Group of Retail and Publishing, yang suka ke toko Gramedia, baca-baca komik di situ gitu ya, dan saya buku-buku populer gitu ya. Dan selain Gramedia, kita juga ada gramedia.com, karena masa pandemi ini kan juga membuat kita cepat gitu ya untuk beralih ke digital, dan syukurnya kami sudah lebih dulu masuk ke digital sebelum pandemi tiba. Jadi penyesuaiannya itu tidak terlalu berat. Gramedia.com itu tempat Bapak Ibu bisa memesan buku secara online, dan di luar itu juga hadir di marketplace yang ada ya, Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan lain sebagainya. Nah, Gramedia ini juga ada penerbitnya nih Pak Ruby. Jadi Group of Retail Publishing kita ada penerbit untuk menerbitkan buku, kemudian juga di dalamnya ada Rekata Studio yang membuat film. Jadi tadinya itu dari novel gitu ya, dari tulisan, kemudian ada dialihkan menjadi audiobook gitu, terus kemudian ada yang dibuatkan film. Nah, Rekata ini lagi naik daun nih Pak Ruby, karena kita baru menang Piala Citra, dan 13 Piala Citra, dan film terbaik lewat Penyalin Cahaya. Jadi ini teman-teman Rekata di situ, jempolnya 4 kalau bisa nih ya untuk mereka. Dan di luar itu juga karena visi dan misi dari founding fathers kami, almarhum Bapak PK Oyong dan almarhum Bapak Yaakob Utama, itu adalah untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa. Jadi kita juga bergerak di bidang pendidikan lewat Universitas Multimedia Nusantara dan Politeknik. Jadi ada MNP, Multimedia Nusantara Politeknik, dan juga Universitas Multimedia Nusantara. Di luar itu ada lembaga-lembaga pendidikan juga, ada ILT, ada Kompas Academy, ada Diandra Academy, dan juga lembaga pendidikan lainnya. Nah, selain itu juga kita membantu menyelenggarakan event-event lewat Diandra Promosindo, dan yang sering ini bentar lagi nih Pak Ruby, bulan Februari akan ada IIMS ya, International University Show di Kemayoran. Terus kemudian di bulan Mei nanti ada yang pertama diadakan di Indonesia dan Asia, yaitu Periklindo Electric Vehicle Show.
Jadi untuk kendaraan listrik. Listrik, iya. Ini lagi in banget Ada nih. event di bulan Mei. Jadi itu diadakan oleh teman-teman di Andra Promosindo yang juga mengelola beberapa venue. Jadi seperti di Andra Convention Center yang ada di Surabaya gitu. Terus kemudian ASBSD bersama juga dengan grup lain gitu ya di Serpong. Dan di luar itu juga tentu ada hospitality nih yang suka jalan-jalan ke berbagai kota, nginep-nginep di Hotel Santika. Iya, Santika. Kemudian kalau di Bali main-main ke Anfaya, Kayana, Samaya gitu ya. Nah, bisa mampir di grup hospitality kita atau hotel-hotel kita yang ada. Dan ada Kampi juga untuk butik hotel yang ada di Surabaya. Nah, di luar itu tentu ada yang lain ya, ada KG Logistik gitu ya, dan juga KG Property, kemudian manufacturers yang membuat kemasan, percetakan, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih itulah yang ada di grup Kompas Gramedia yang tentu semuanya tujuannya untuk kembali memberikan kontribusi positif ke masyarakat, mencerahkan bangsa lewat pendidikan, lewat media, dan menjadi ini ya paling tidak penunjuk arah gitu ya. Kalau kita mengutip salah satu media yang menjadi kakak tertua kita di sini di Harian Kompas gitu ya, yang juga menyuarakan hati nurani rakyat. Gitu Pak Ruby, sedikit cerita soal Kompas Gramedia. Bu Glory, tagline-nya ini kan berkolaborasi untuk Indonesia. Apa nih yang dasarnya gimana nih Bu? Ya, jadi sebenarnya kalau Kompas Gramedia itu enlightening people ya, jadi mencerahkan masyarakat. Tapi kita mengangkat juga sebuah campaign gitu ya di beberapa tahun terakhir ini untuk berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kita tahu Pak Ruby, zaman sekarang ini nggak bisa sendiri-sendiri ya. Kita harus berkolaborasi, dan berkolaborasinya untuk apa sih? Untuk memajukan Indonesia. Karena di era globalisasi, di era new normal, ini persaingan antar bangsa kan udah cepet banget ya, kayaknya udah borderless gitu. Kita dengan negara lain SDM kita bersaing, tapi kita harus menunjukkan Indonesia bisa nih, Indonesia juga nggak kalah hebat gitu ya, dengan kita berkolaborasi baik dengan internal kita maupun juga dengan eksternal dan pemerintah tentunya. Wow, keren banget. Nah, kalau ke depannya nih Bu Glory, dari Kompas Gramedia ini apa nih planning ke depan nih Bu Glory? Ya, Kompas Gramedia tentu ya dari setiap bisnis core kita dan juga dari functional unit kita tuh saling mendukung untuk tadi visi dan misi kita ya, untuk mencerahkan bangsa, juga untuk membawa dampak yang positif dari setiap pemberitaan, setiap karya kita. Yang pasti untuk ke depan ini kita menyesuaikan diri banyak dengan digitalisasi ya yang begitu pesat. Jadi untuk beberapa kegiatan-kegiatan dan layanan itu sudah digital base gitu ya, dan kita menangkap juga kebutuhan pasar Indonesia dan pasar mudah-mudahan Asia Tenggara serta juga pasar dunia atau global untuk kebutuhan menghadirkan informasi yang kredibel melalui KG Media gitu ya, layanan hospitality terbaik melalui group of hotel and resorts-nya kita, juga mencerdaskan anak-anak bangsa dan memajukan di bidang multimedia dan digital, karena kan UMN itu bergerak banyak ya untuk jurusan-jurusan multimedia dan animasi dan digital gitu, untuk bersaing nih, bisa menjadi generasi muda yang unggul di dunia atau tingkat global gitu. Terus kemudian ya juga di bidang-bidang yang lain tentu di menghadirkan produk-produk yang baik juga di Gramedia toko. Kita udah nggak nyebut toko buku lagi karena Gramedia udah jual apa aja di dalamnya ya. Sehari-hari semuanya ada di situ tuh kayaknya. Hobi gitu ya. Hobi, lifestyle. Yes, dan juga untuk pengelolaan event dan venue yang saat ini tuh rasanya udah harus mengikuti banget new normal ya. Kemarin saya beli kurma coklat. Di Gramedia. Iya, udah apa aja kan ada di Gramedia. Termasuk juga untuk pengiriman atau logistiknya. Karena kan kalau dulu ya kita ada teman-teman loper koran gitu ya, mengantarkan koran, mengantarkan majalah dan lain sebagainya. Nah, di era digital memang banyak subscriber atau juga pembaca itu kan memang akan beralih ke digital. Yes. Ya, kita juga sudah siapkan infrastruktur di sana, tapi bukan berarti mereka kemarin kehilangan pekerjaan kan? Karena tingginya belanja online ini dan juga semua orang beralih untuk memesan secara online, kan tadinya kita ngirim koran dan juga majalah, kemudian para kurir ini, para deliveryman ini bisa mengirimkan paket. Jadi hadirlah KG Logistik gitu. Yang gudang-gudang yang tadinya mungkin nyimpan buku, nyimpan majalah, koran, mereka juga nyimpan barang. Jadi sekaligus gitu ya. Mereka
hidup gitu para pekerja kita di bidang logistik ini. Jadi tidak hanya mengantarkan koran gitu ya, atau juga majalah yang mungkin sudah banyak beralih ke digital, tapi akhirnya mereka mengantarkan barang-barang juga. Jadi itulah kenapa hadir juga Kagak Logistik gitu di Kompas Gramedia Group gitu Pak Ruby. Jadi mudah-mudahan untuk menjawab tantangan ke depan ya, kita terus menyesuaikan diri dengan perkembangan digitalisasi, perkembangan permintaan pasar juga, tanpa kemudian mengorbankan kredibilitas dan juga nama baik yang selama ini sudah menjadi salah satu kekuatan kita di Kompas Gramedia. Jadi Kompas Gramedia ini sudah 50 tahun lebih kan usianya Pak Ruby kalau di perusahaan ya. Jadi sudah memasuki 50 tahun yang kedua, dan mudah-mudahan terus kami dapat menjaga amanah dari founding fathers kita. Yang keduanya ini memang sangat benar-benar mereka itu ingin memberikan sumbangsih yang besar ya terhadap bangsa ini gitu Pak Ruby. Lah, luar biasa. Bu, tadi kalau bicara soal yang tadi untuk logistik, ini handle untuk pemesanan semua atau khusus Kompas Gramedia Group only, Bu? Oh, tadinya kita bergerak di internal ya. Jadi untuk ya memang untuk mengantarkan banyak untuk keperluan internal. Tapi sekarang KGX ini sudah melayani customer to customer, bahkan nggak cuma B2B tapi udah B2C gitu. Jadi udah sama aja kayak perusahaan logistik yang lain nih Pak Ruby. Dan mudah-mudahan ya karena kita punya jaringan juga sudah cukup luas di berbagai kota, itu layanannya juga bisa diandalkan nih untuk kecepatannya, untuk pengemasannya gitu. Itu sih Pak Ruby. Wow, keren. Nah, Bu, kalau tadi ini kan Kompas Gramedia Group udah melewati 50 tahun kedua nih Bu. Nah, apa sih menjadi core value atau rahasia suksesnya nih Bu? Dari mungkin founding founder yang diteruskan nih terus ke generasi-generasi berikutnya. Apa nih Bu kira-kira? Ya, jadi perintis kami itu Pak Yakob Utama almarhum dan Bapak PKO yang almarhum. Mereka berdua ini basicnya kan guru ya, dan juga jurnalis yang benar-benar handal juga. Kalau Pak Oyong dulu memang mendirikan Star Weekly dan Kempo ya kalau banyak yang tahu. Dan juga Pak Yakob Utama juga seorang jurnalis gitu ya, redaktur majalah Penabur dan lain sebagainya. Mereka berdua ini kemudian menyatukan visi dan misi untuk menghadirkan media yang kredibel di tengah masyarakat, dari majalah Intisari, kemudian Harian Kompas, dan sampai ke produk-produk media yang lainnya. Nah, kita itu sangat guyup banget ya Pak Ruby. Jadi kita tuh di kantor panggilan itu Mas dan Mbak sampai ke level CEO. Mas dan Mbak semuanya. Mas dan Mbak ya, jadi itu mendekatkan karyawan tanpa merasa ada batasan yang terlalu jauh antara pimpinan dan staf. Bukan jadi, Pak dan Bu ya? Iya, jadi guyup banget ya. Jadi benar-benar kita sebagai sebuah keluarga, dan almarhum founding fathers kami itu selalu mengingatkan bahwa karyawan itu ya aset gitu. Jadi maksudnya karyawan itu perlu kita utamakan. Karyawan yang kemudian merasakan juga kemajuan perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu untung, dikembalikan lagi melalui bonus ke karyawan gitu. Dan dulu itu aku ingat banget Pak Oyong juga dan Pak Yakob juga memiliki suatu visi yang mulia juga ya, bahwa karyawan kita ya yang belum punya rumah waktu itu, belum punya kendaraan untuk ini, itu sampai diusahakan loh, karena sebegitu mereka memperhatikan karyawannya. Dan tentu yang menjadi visi dan misi yang values yang terus dipegang adalah bagaimana kita itu bisa kredibel atau dipercaya gitu ya. Jadi tidak kompromi masalah nilai-nilai masalah nilai-nilai misalnya menyimpang begitu ya, itu di perusahaan itu tidak kompromi. Jadi masalah ada keselip bondable atau makan yang ini segala macam, itu nggak kompromi masalah uang. Jadi kita tegas dinilai, tapi juga di satu sisi kita sangat guyup sekali, sangat akrab gitu ya, dan mempertahankan nilai-nilai 5C di perusahaan gitu. Nah 5C ini ya caring, kemudian juga kita customer delight, terus kita juga memperhatikan hal-hal yang berhubungan langsung juga dengan di dalam community atau di dalam karyawan kita sendiri gitu. Gitu Pak. Wow. Jadi dari top level sampai ke bawah pun panggilnya Mas sama Mbak ini, benar-benar. Benar, iya benar. Jadi sampai jadi kayak tadi aku cerita ya, aku belum sempat lengkapin dari 5C itu caring, credible, kompeten, kompetitif, customer delight. Ini cerminan perilaku karyawan kita di Kompas Gramedia, dan dari situ tuh kita diterapkan ke unit bisnis masing-masing. Jadi berdasarkan apa yang diajarkan juga oleh founding fathers kami untuk bisa memikirkan kita tuh bekerja untuk kebaikan banyak orang gitu. Jadi ketika kita bekerja nih ya, dan dengan memikirkan bahwa ini akan membawa
banyak dampak positif untuk masyarakat gitu, atau kita melakukan hal-hal inovasi yang berguna untuk banyak orang, itu pasti akan sustain apapun yang kita jalankan. Jadi dengan based on bukan profit dulu di awal, tapi lebih ke ini kita lakukan, ini akan berguna nih gitu ya untuk menjawab banyak kebutuhan masyarakat. Itu pasti akan sustain bisnis ini. Gitu Pak Ruby. Wow, luar biasa Bu Glory. Bu Glory, thank you so much ya udah sharing bagaimana tentang value suksesnya bagaimana Kompas Gramedia Group. Thank you so much sudah berbagi. Sukses buat Kompas Gramedia Group, all the best, dan semakin bermanfaat buat banyak orang. Tapi saya salut tuh tadi, Mas dan Mbak ya. Berarti saya panggilnya Mbak Glory. Mas Ruby gitu ya. Semoga aja welcome untuk datang main-main ke Kompas Gramedia. Di sini juga sebagai salah satu langkah CSR kita tuh ada pengembangan di bidang budaya dan juga literasi. Jadi salah satunya di Bentara Budaya yang tadi saya cerita ada di depan dari Menara Kompas. Ini menjadi pusat budaya, banyak lukisan-lukisan para maestro kita ada di sana yang kemudian sangat mencintai seni dan budaya, boleh mampir dan belajar banyak workshop mengenai budaya dan seni ya di Indonesia. Dan tentunya lewat gerakan literasi, aku baca dan lain sebagainya, kita ikut menyumbangkan buku-buku kepada banyak anak-anak di Indonesia di berbagai wilayah, 3T juga ke depan, kemudian tertinggal gitu ya, dan juga terbelakang ini di wilayah-wilayah ini tuh kita kemudian hadir untuk meningkatkan literasi Indonesia, biar nanti besok-besok nih kalau dilihat chartnya nggak nomor 60 dari 61 list gitu ya, kita paling nggak bisa naik kelas untuk bidang literasi. Wow, keren banget. Pasti nih saya akan datang nih ke sana. Oke, thank you so much Mbak Glory, thank you so much telah udah berbagi. Sukses terus buat Kompas Gramedia Group yang pasti berkolaborasi untuk Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bu Glory, dan juga terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan maju terus berkolaborasi untuk Indonesia. Saya Ruby Herman, bye-bye.